menginap 1 malam di Bengkulu, di Hotel Mercure. Dan keesokan harinya kita putuskan untuk eksplor kuliner di Bengkulu yang unik dan khas. Berikut keseruannya. Siang Bor, hari ini kita di rumah makan Inga Raya. Ini rumah makan khasnya makanan Bengkulu. Kita mau coba ada apa aja menu yang mereka jual dan nanti kita akan review. Oke? Salam sehat. Kita akan cobain satu-satu dan gue coba akan review dan coba ulik bumbu-bumbunya. Saksikan terus, stay tune. Oke, kita cobain satu-satu ya. Ini rebung sama ikan pari. Parinya pakai parinya pari fresh, bukan yang asap gitu ya. Tekstur rebungnya masih renyah. Bumbunya simpel, cabai, bawang merah. Karena tekstur rebung itu punya aroma, jadi aromanya si rebung ini masuk ke dalam rasanya ikan pari. Ikan pari itu kalau bor-bor semua tahu, ikan pari itu kalau salah olah dia akan bau pesing. Tapi karena ditutup dengan rebung, jadi aroma ikan pari yang pesing itu hilang. Keren. Unik. Yang kedua, ini buah kelor. Bumbunya mirip ya? Iya. Daun kelor. Kalau lu yang punya susuk, hati-hati makan ini. Katanya begitu. Enak ternyata. Dalamnya tuh ada buah. Ini kulitnya memang nggak dimakan gitu ya? Oh iya, ini kulitnya keras. Gue tadi coba gigit, ternyata nggak bisa dimakan. Jadi dia kayak kacang gitu ya. Dia kayak kacang rasanya. Enak. Nah, oke. Gue lanjut. Langsung aja nih ya. Gue makan, cobain satu-satu semua. Ini ikan kakap. Sorry, ini ikan hiu. Tadi dimasak bagar namanya. Bagar. Oke, cobain ya. Bumbunya kayak dikasih ada jinten gitu ya. Jinten. Jadi kayak kari. Jadi ada aroma kari yang saya rasain. Selain kelapa tadi yang digongseng. Itu kalau di makanan kayak bumbu lah. Ya, ini bumbunya lumayan banyak nih. Ada yang saya rasain kayak semacam ada jintennya nih, yang tajam. Enak nih. Ini ikan hiu juga, kalau nggak bisa olahnya nih amis. Pesing ya, sama kayak pari kan. Aroma pesingnya itu kenceng. Bisa ternyata di Bengkulu ikan hiu diolah jadi enak. Tapi memang harus banyak bumbunya, buat ngilangin pesingnya itu. Ini sayur. Ini sayurnya ini terong bulat yang biasanya kalau kita makan lalapan itu biasanya dimakan mentah kalau di daerah Sunda ya. Ini dibikin seperti gulai di sini. Ada aroma kencong atau kalau di Sunda orang bilangnya honje, cukup tajam. Jadi aromanya segar. Ini enak nih. Ini segar. Kalau ikan sayurnya ini jadi dia seperti ngebalance gitu. Honje itu, ini honje nih. Tapi ini udah dipotong-potong jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau kalian bisa searching honje atau kencong itu banyak juga digunakan di masakan-masakan yang ikan gitu. Atau nanti kita di sini Kalang ada namanya daun ubi tumbuk juga pakai ini. Ini yang paling unik Bor. Satu lagi. Ini namanya pendap. Pendap ini ikan
ikan yang dihancurkan, terus dikasih bumbu, lalu dibungkus sama daun talas. Ini udah gue belah ya, daun talas. Bungkusnya ini agak banyak nih, cukup tebal, dan dimasaknya 12 jam dari ikannya. Ini uniknya, lu bisa makan dalam kondisi hangat atau dingin. Kalau gue bilang kayak pepes nggak juga ya, walaupun sama-sama pakai kunyit. Kelapa, belimbing mulu, kemiri yang bikin gurih biasanya. Kalau ini agak pedas cabenya. Ini cabenya cabai merah atau cabai rawit? Cabai merah pakai rawit. Dicampur ya? Ini agak pedas. Tapi enak loh. Tapi enak. Ini talas nih, gue baru ini makan daun talas. Daun talas itu kalau salah olah, dia bisa bikin lidah kita gatel nih. Coba aja pakai tangan ya. Dia lebih bertekstur, tapi lebih lembut bandingin daun singkong. Karena tadi bumbu ini ngeresap juga ke daun. Jadi rasa daun talasnya juga kurang lebih berasa seperti bumbu yang di tengah ini. Seperti ikan yang digiring dan bumbu-bumbuin. Enak, Bor. Harus cobain kalau ke Bengkulu. Ke rumah makan Hingga Raya. Ini gulai kepala kakap. Nah, belum tahu nih, gue harus cobain. Ini daun kemangi ya? Daun kuruku. Kuruku. Beda banget. Lebih beraroma dari aromanya lebih tajam, tapi wangi gitu. Ini unik nih. Kuru ini makan daun kuruku. Kita di Jawa jarang ketemu, mungkin nggak pernah dipakai buat bumbu masak. Di Sumatera tuh unik, Bor. Bumbu masaknya banyak yang kita nggak pernah pakai di Jawa, di Sumatera dipakai. Nanti sampai Aceh lu lebih banyak tahu. Nah, ini ikannya gue cobain. Kuahnya dulu ya. Dia lebih encer dari gulai kepala kakap yang versi Minang. Kurang lebih rasanya sama kayak gulai kepala kakap yang ada di Minang ya, yang di Padang. Kalau lu pernah makan ke restoran Padang. Tapi yang bikin beda daun ruku-rukunya. Ikannya gue coba. Bumbunya ngeresap. Ikannya fresh nih, karena di Bengkulu itu kita bisa lihat pantai nih di belakang. Ini pantai. Jadi Bengkulu itu daerah pesisir yang sumber daya lautnya itu pasti banyak dan nggak perlu jauh-jauh gitu. Mungkin orang nelayan itu tangkap ikan malam, pagi dia udah jual ke pasar. Jadi fresh, manis. Ini satu lagi. Ini ikan laut. Ini ikan laut yang dia digoreng kering, terus dibikin balado. Baladonya juga balado kering. Jadi kalau lo lihat, ini baladonya bukan versi balado yang ada di rumah makan Padang itu, yang dia banyak minyak. Dia enggak, dia baladonya balado kering. Jadi kata abangnya tadi, chefnya, dia bilang biar tetap garing katanya. Gue coba ya, emang garing dan rasanya gurih gitu ya. itu ikannya banyak tulang padahal. Ini kan banyak tulang karena digoreng garing. Jadi ya tulangnya ikut garing, kita makan bisa kayak langsung aja gitu. Tapi kepalanya ini dibuang ya, kepalanya dibuang. Ini ikan kecil-kecil nih, tapi gurih banget. Ini kalau makan ini, minum bir kayaknya enak tuh. Siang-siang lagi. Oke, satu lagi, ini ikan bagar asam. Kakap. Ikannya ikan kakap. Ini kalau gue lihat sepintas, ini belum mau cobain ya, gue cuma tebak aja. Ini mirip seperti ikan asam padeh. Sama nggak bumbunya? Nah, oke, gue rasain dulu ya kuahnya. Kira-kira sama nggak? Oh, beda. Asam padeh lebih asam. Ini nggak terlalu asam. Tapi komposisi bumbunya kurang lebih sama kayak asam padeh. Jadi memang Bengkulu itu karena dekat ke Sumatera Barat, jadi memang mix tuh antara Melayu dengan Sumatera Barat. Jadi ada masakannya dan budayanya yang dia bersinggungan begitu. Contohnya dari kuliner itu adalah salah satu bentuk budaya. Jadi kalau kita mau tahu budaya setempat itu, lu harus coba kulinernya. Dari kulinernya lu bisa tahu budayanya. Jadi kalau lu ke daerah baru, lu harus makan gitu, Bor. Oke, semua udah gue cobain. Sekarang makan dulu. Salam sehat. Terima kasih untuk Bang Dan udah datang berkunjung ke rumah makan Hingga Raya di Bengkulu. Semoga sukses touringnya untuk di Sumatera. Amin. Bor,
ini kita akan melakukan perjalanan ke Bangkur dari Bengkulu yang memakan waktu kurang lebih 8 jam. Pantau terus dan sore nanti gua akan update tempat-tempat yang akan gua kunjungi. Salam sehat. Pagi ini cuaca sangat cerah, Bor, ketika gua dan tim meninggalkan Hotel Mercure di Bengkulu dan menyusuri jalan perkotaan Bengkulu. Lanjut gas, Bor. Selepas kota Bengkulu, gua disambut oleh suasana perbukitan di daerah Kepahyang sampai daerah Curup, Bor. Di sepanjang jalan banyak pengepul-pengepul sayuran yang mengumpulkan sayur untuk dikirim ke daerah-daerah lain di Sumatera. Sampai di daerah Curup, Rejang Lebong, gua dan tim memutuskan untuk makan dulu, Bor. Kami memutuskan untuk makan siang di rumah makan Mutiara Putih yang menyajikan masakan khas Lembak, Bengkulu Selatan. Masakan dusun. Kita coba disamain masakannya, gitu. Tapi secara provinsi ini masuk mana sih? Ini Bengkulu. Ya. Masih Bengkulu nih. Bahkan timbangan Lubuk Linggau. Masih Bengkulu. Masih. Lebih besar Bengkulu berarti ya. Pikir ini ada encong. Ini khas Bengkulu. Orang Bengkulu masak banyak pakai encong. Segar dan gurih. Jadi rasanya lebih segar dia. Terus ada bawang gorengnya juga banyak. Jadi lebih gurih. Ini masakan khas Lembak, Bengkulu Selatan. Buat kita beli mobil, Bu. Kalau kita beli motor ini, 2 motor. Sangat
Botol aja kan? Iya, ya Ibu. Moga-moga bisa kebeli, Bu. Dari informasi pemilik rumah makan, setelah kita ngobrol-ngobrol, beliau menyarankan kami untuk bermalam di Lubuk Linggau, Bor. Karena info yang gue dapet dari pemilik rumah makan setelah kita ngobrol-ngobrol, apabila kami melintas di daerah Ambacang, Batu Gajah, dan Pasar Muara Rapit saat malam hari itu berbahaya, Bor. Karena ada begal atau tindak kriminal lainnya yang sering terjadi di daerah sana. Setelah makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan, Bor. Ada sedikit kendala, Bor, karena ban depan gua kena aspal cair, sehingga gua kesulitan buat handling motor gua. Demi keselamatan, terpaksa gue berhenti dulu, Bor, menunggu tim di belakang. Bersihin ban dulu, Bor. Habis berhenti di rumah makan, kena aspal cair. Ini nempel semua ban. Harus bersihin karena tadi pas bawa jalan goyang. Setelah dibersihkan dengan bensin oleh tim dan hujan reda, kami melanjutkan perjalanan menuju Lubuk Linggau. Sampai di Lubuk Linggau, tujuan pertama kami adalah berkunjung di Pondok Vape Lubuk Linggau. Tapi karena tim tertinggal di belakang, gua harus menunggu kurang lebih 30 menit, Bor. Gue udah sampai di Lubuk Linggau di Pondok Vape dengan Iqbal. Semoga tokonya makin sukses, makin ramai. Ini ada merchandise dari kita oleh teman-teman. Diterima ya. Thank you. Sekitar pukul 5 sore, kami sampai di Hotel Davam Lubuk Linggau. Perjalanan hari ini yang gue lewatin cukup lelah dan seru banget. Akhirnya gue istirahat dulu ya, Bor. Tetap saksikan kelanjutan perjalanan gue. Stay tune di Dance Journey Channel. Salam sehat.